Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Buat setiap umat Tuhan yang baru bergabung, selamat bergabung. Mari siapkan hati kita pagi hari ini, karena kita akan kembali belajar firman Tuhan, merenungkan kembali firman Tuhan. Karena itu ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan hari ini kita sudah ada di dalam Keluaran pasalnya yang ke-9. Keluaran pasalnya yang ke-9 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Keluaran pasal 9 ayat 13 sampai 35. Kemarin atau 2 hari yang lalu kita sudah belajar banyak hal dari apa yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa Mesir melalui tulah-tulah yang ada, iya kan? Baik tulah pertama sampai dengan tulah ke-6 di hari Selasa kemarin, saudara ya. Sehingga kita belajar apa yang dapat kita pelajari dari setiap kebenaran firman Tuhan. Sehingga ada sesuatu, ada rema yang kita dapati dan akhirnya mengubahkan kehidupan kita. Dan bagi setiap umat Tuhan yang ketinggalan atau sempat keskip ya kan pembahasan atau pembelajaran firman Tuhan setiap hari ini, Bapak Ibu bisa lihat di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Bapak Ibu bisa lihat di sana. Saya sudah bagikan juga kembali bagian-bagian firman Tuhan yang kita bisa terus pelajari, sehingga pada akhirnya ada terus kita dilengkapi dalam kebenaran firman Tuhan ya. Dan hari ini dalam Keluaran pasal 9, Keluaran pasal 9 ayat 13 sampai dengan ayat 35 adalah tulah ke-7, yakni hujan es. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu, terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi." Ayat 15. "Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas muka bumi? Akan tetapi," perhatikan ayat 16, "akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi." Jadi Tuhan bilang sama Musa untuk disampaikan kepada Firaun bahwa aku bisa membunuh engkau sekejap. Dengan tulah-tulah yang ditimpakan dari tulah pertama sampai dengan tulah 6, borok ya kan, luka, itu bisa saja Tuhan lenyapkan orang-orang Mesir pada saat itu. Tetapi Tuhan izinkan mereka masih hidup. Untuk apa? Tuhan bilang supaya engkau melihat kuasaku, supaya engkau melihat perbuatan tanganku, supaya engkau melihat bagaimana tidak ada Allah lain di muka bumi ini selain aku, kata Tuhan. Jadi memang sengaja Tuhan izinkan orang Mesir, Firaun ini melihat dahsyatnya kuasa Tuhan ketika akan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan izinkan? Nanti kita akan belajar kenapa Tuhan izinkan orang-orang Mesir ini maupun Firaun masih dibiarkan hidup. Ayat 17. "Tetapi engkau masih selalu menghalangi umatku sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok, kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini." Ayat 19. "Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati." Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan kasih kesempatan kepada Firaun dan orang-orang Mesir. Aku akan menurunkan tulah es, hujan es,
tetapi kamu masuklah ke rumah. Ya kan, Tuhan bilang di ayat 19, oleh sebab itu ternakmu segala kau punyai di padang suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Jadi diarahkan, bawa tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es sehingga mereka mati. Ayat 20, maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tuhan kasih kesempatan buat pegawai-pegawai Firaun, karena dari tulah pertama sampai tulah ke-6 sudah terlihat oleh mereka. Itu sebabnya Tuhan berikan kesempatan kepada bangsa Mesir, pegawai-pegawai Firaun, kalau engkau mau hidup, masuk dalam rumah, karena aku akan menurunkan hujan es. Masuk ke dalam rumah. Tetapi apa yang terjadi di ayat 21? Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang untuk ditimpa hujan es. Tuhan kasih pilihan di sini. Kalau engkau takut kepada firman Tuhan, maka masuklah, larilah, bawa ternak-ternakmu ke dalam rumah, maka engkau akan aman. Tetapi ketika engkau tidak mengindahkan firman Tuhan, ya udah biarin aja. Kalau engkau perlu pembuktian apakah benar akan turun hujan es, silakan, diamlah di padang. Aku akan menurunkan hujan es. Saudara dikasih dalam Tuhan, lihat betapa Tuhan kasih kesempatan, baik buat Firaun maupun kepada pegawai-pegawainya, untuk memperlihatkan kalau engkau mau percaya, engkau akan selamat. Kalau engkau mau percaya, engkau masuk dalam rumah, maka engkau tidak akan ditimpa hujan es. Tapi kalau engkau mau membuktikan dan engkau tidak percaya, silakan, kau ada di padang, maka engkau akan mati. Ayat 22. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia, binatang, menimpa tumbuh-tumbuhan di padang, di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es. Api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang. Ingat, tadi sudah disampaikan oleh firman Tuhan, kalau engkau mau percaya firman Tuhan, masuk dalam rumah, engkau akan aman. Tapi kalau engkau tidak mau percaya, engkau diam di padang, maka akan ditimpa kebinasaan. Di seluruh tanah Mesir, manusia sampai binatang juga tumbuh-tumbuhan ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Ayat 26. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Tempat kediaman bangsa Israel, tanah Goshen, dibedakan oleh Tuhan. Tapi Tuhan di tanah Mesir memberikan kesempatan untuk orang-orang yang sudah percaya dan sudah melihat, oh iya benar juga ya, Allahnya orang Israel ini benar-benar hidup. Kalau engkau percaya, engkau masuk rumah, kata Tuhan. Diam di rumah ketika aku menurunkan hujan es. Tapi kalau engkau nggak percaya, engkau buktikan. Berdoalah. Lalu Firaun, ayat 27, lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatku bersalah. Ayat 28, berdoalah kepada Tuhan. Guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu lebih lama lagi. Dan berkatalah Musa, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti, dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun, dikembangkan tangan kepada Tuhan, maka berhentilah gurun hujan es dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi, lagi-lagi saudara ya, tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan dan hujan es itu telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Saudaraku, apa yang kita dapati dari peristiwa tulah ke-7?
yakni hujan es. Tuhan memberikan kesempatan buat orang-orang Israel, orang-orang Mesir, buat Firaun dan pegawai-pegawainya. Kalau engkau menghargai firman, kalau engkau tahu akan firman, kalau engkau mau melihat kuasa Tuhan masuk ke dalam rumah, sehingga kalian, baik kalian maupun ternak kalian, tidak ditimpa oleh hujan es. Tapi kalau engkau tidak melihat, kalau engkau tidak menghargai firman Tuhan, maka biarlah di padang, karena engkau akan ditimpa mati. Di sini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita belajar bagaimana Tuhan memberikan kesempatan buat orang Mesir, buat Firaun dan buat bangsanya. Coba kita lihat ya, Keluaran 9 ayat 18 sampai 21. Ini yang tadi kita baca ya. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak Mesir dijadikan sampai sekarang. Tuhan kasih tahu, besok akan ada hujan es, begitulah ketujuh. Oleh sebab itu, Tuhan kasih clue, Tuhan kasih solusi, Tuhan kasih pilihlah ini. Wow, Tuhan kasih kesempatan, saudaraku. Tuhan bilang begini ayat 19. Oleh sebab itu, ternakmu, lihat saudaraku, ternakmu dan segala yang kau punyai di padang suruh bawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul di rumah akan ditimpa oleh hujan es sehingga mati. Di ayat 19 Tuhan kasih perpisahan, Tuhan kasih perbedaan. Kalau kamu mau dengar, kalau kamu mau taat, masuk ke dalam rumah sehingga kau tidak ditimpa hujan es. Tuhan kasih kesempatan untuk berubah, untuk bertobat, untuk membuktikan bahwa firman-Nya ya dan amin. Ayat 20. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Tuhan kasih kesempatan untuk mereka percaya akan firman Tuhan. Kalau engkau percaya, maka engkau suruh hamba-hambamu masuk rumah, ternak-ternakmu masuk rumah supaya tidak ditimpa oleh es. Tapi kalau engkau tidak percaya, biarkan mereka di padang dan kau akan lihat mereka akan mati. Ini yang saya mau bagikan buat setiap kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mau memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk berbalik kepadanya. Maka ada kisah perumpamaan yang dibagikan oleh Tuhan Yesus tentang si bungsu yang terhilang, yang mau berbalik, sehingga akhirnya hidupnya kembali dipulihkan, hidupnya kembali mengalami kuasa Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan untuk bertobat, untuk berbalik selama hari masih siang, selama masih ada kesempatan berbalik, bertobat. Karena Tuhan kita tidak menghendaki orang-orang fasik binasa. Firman Tuhan dikatakan dalam Yeskiel 33 ayat yang ke-11. Yeskiel 33 ayat 11 bilang begini. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Lihat, Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Yang Tuhan kehendaki bukan kebinasaan, kematian orang fasik, saudaraku, orang berdosa. No. Yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan mereka. Mereka berbalik kepada Tuhan. Itu sebabnya selama masih ada kesempatan, Tuhan kasih kesempatan buat orang-orang yang masih jauh dari Tuhan untuk kembali berbalik kepada Tuhan. Dengan teguran-teguran Tuhan hajar, dengan teguran-teguran Tuhan ingatkan. Supaya tujuannya satu, supaya berbalik. Karena selama dia masih membuka tangan, selama muka bumi ini masih ada, kita masih bisa memiliki kesempatan untuk datang dipulihkan oleh keberadaan kita oleh Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan. Karena yang Tuhan kehendaki bukan kebinasaan orang berdosa, yang Tuhan kehendaki adalah pertobatannya. Dan itu terbukti ketika Yesus hadir dalam kehidupan manusia. Itu terbukti ketika Yesus lahir. Itu membuktikan bahwa Allah mengasihi orang berdosa.
Kenapa Allah mengasihi orang berdosa? Agar orang berdosa dipulihkan, orang berdosa berbalik kepada Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini bukti bahwa Tuhan masih kasih kesempatan kepada manusia yang telah jatuh dalam dosa. Sebab upah dosa adalah maut, dan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Yesus perlu hadir. Ini membuktikan bahwa Allah mengasihi dunia, dan Allah mau bahwa manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengannya dipulihkan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau pulihkan hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau pulihkan hidup saya. Amin. Dia Allah yang memberikan kita kesempatan. Dia Allah yang selalu membukakan jalan bagi setiap anak-anaknya yang mau berbalik kepada Tuhan. Saudaraku, hari ini, jika engkau yang hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan, dan kau melihat doa pagi ini, ada pesan khusus yang Tuhan mau sampaikan buat saudara. Dia mengasihi kita. Dia mau kita berbalik kepadanya. Dia mau hidup kita dipulihkan. Itu sebabnya saya pelajari, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan waktu buat kita kembali berbalik kepada Tuhan. Maka yang pertama, ingat baik-baik, jangan pernah sia-siakan kesempatan ini. Jangan pernah sia-siakan kesempatan untuk kita bertobat, untuk kita berbalik kepada Tuhan. Jangan pernah sia-siakan. Di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 20. Wahyu pasal 3 ayat 20 firman Tuhan bilang begini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa, jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan selalu berdiri di muka hati kita untuk mengetuk. Apakah ada orang-orang yang mau datang membukakan hati kita, hatinya untuk Yesus masuk dalam hidupnya? Semua keputusan ada di kita. Kalau kita mau membuka hati, maka Yesus akan masuk, dia akan memerintah dalam hidup. Tapi kalau kita masih mengeraskan hati seperti Firaun yang terus menutup pintu hatinya, maka akan dibinasakan. Ingat, kenapa ada tulah berulang-ulang? Itu adalah kesempatan di mana Firaun harus dipulihkan, tapi dia tetap mengeraskan hatinya. Dia tetap tidak mau percaya. Yesus sedang berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau engkau membuka hatimu, maka dia akan masuk dalam hidupmu. Jadi yang pertama sudah dikasih dalam Tuhan, karena kita memiliki Allah yang selalu menyediakan kesempatan buat kita bertobat, berbalik kepada Tuhan. Maka yang pertama, jangan pernah sia-siakan kesempatan itu. Selama masih ada kesempatan, ambil. Karena akan ada waktu di mana kesempatan itu tidak ada lagi datang dalam hidup kita. Selama kesempatan itu masih ada di depan kita, raih. Datang berbalik. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ingat, Tuhan mengasihi saudara. Dia mau hidup saudara dipulihkan. Dia gak mau melihat saudara binasa. Karena kehendak dia adalah setiap orang berbalik kepadanya dan dipulihkan. Yang kedua, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Maka yang kedua, jangan pernah dengarkan dakwaan-dakwaan, tuduhan-tuduhan iblis yang mengatakan bahwa tidak ada lagi pengampunan bagi kita yang telah jatuh. Terkadang dalam pikiran kita, aduh saya gimana mau pulih pendeta, saya gak akan pernah bisa bangkit, terlalu merah dosa saya, terlalu parah kehidupan saya, terlalu hancur, terlalu najis. Saudaraku, Tuhan bilang dalam Yesaya 1 ayat 18 dan 19.
Dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 ayat 19, Tuhan bilang begini, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Gak ada dosa yang terlalu parah yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada hidup yang terlalu hancur yang tidak bisa diubahkan oleh Tuhan. Dia Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Sekarang jadi pertanyaan buat kita, maukah kita datang berbalik kepada Dia? Jadi pertanyaan, maukah kita mau hidup dipulihkan olehnya? Jadi pertanyaan buat kita, maukah kita datang kepadanya? Dan pagi hari ini saya percaya bukan suatu kebetulan saudara bisa bergabung dalam doa pagi. Saudara yang mungkin hidupnya hari-hari ini masih sedang jauh dari Tuhan, atau mungkin hidupmu masih bukan cuma masih jauh, tapi memang kau belum mengenal Tuhan. Saya ajak setiap kita, ingat Yesus berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kadangkala ada teguran-teguran yang mengetuk hidup kita untuk kita datang kepada Tuhan. Ayo dong berbalik. Jangan kita mengeraskan hati kita. Kita udah tahu nih ada teguran ini, teguran itu, tapi kita masih mengeraskan hati kita. Yang Tuhan kendaki bukan kebinasaan orang dosa. Yang Tuhan kendaki adalah pertobatan, pemulihan daripada orang berdosa. Kalau Tuhan aja mau memulihkan kita, masakan kita tidak mau dipulihkan? Kalau Tuhan aja mau mengampuni dosa kita, masakan kita tidak mau datang di hadirat Tuhan? Jangan pernah dengarkan intimidasi iblis yang mengatakan bahwa engkau sudah tidak layak. Jangan pernah dengarkan intimidasi iblis, dakwaan tuduhan iblis yang selalu dilemparkan dalam hidup kita, yang mengatakan bahwa dosamu sudah terlalu parah, hidupmu sudah terlalu najis. No. Tidak ada hidup yang terlalu hancur yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan, siapapun dia. Itu sebabnya saya ajak setiap kita, mari datang kepada Tuhan. Minta Tuhan pulihkan hidup saya. Tuhan jamah hidup saya. Saya mau berbalik kepada Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Kita gak pernah tahu kapan dunia ini selesai. Kita gak pernah tahu. Tapi kesempatan itu selalu ada, setiap hari dibagikan buat kita untuk kita berbalik kepada Tuhan. Dan untuk kita datang berbalik kepada Tuhan itu adalah keputusan kita. Apakah kita mau, atau kita tetap mengeraskan hati kita. Jadi yang pertama, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk selalu ada dalam pertobatan, maka yang pertama, jangan pernah sia-siakan kesempatan itu untuk kita datang kembali kepada Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk bertobat, maka jangan pernah dengarkan dakwaan-dakwaan iblis, tuduhan-tuduhan iblis yang selalu mengingatkan kepada kita bahwa engkau tidak bisa diampuni, bahwa engkau sudah terlalu hancur, bahwa engkau telah jauh dari Tuhan. Jangan pernah dengarkan dakwaan itu. Tapi datang, karena tidak ada dosa yang terlalu merah yang tidak bisa diputihkan oleh Tuhan. Tidak ada hidup yang terlalu hancur yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk mengalami pertobatan. Ini membuktikan bahwa kasih Allah kepada manusia itu sungguh besar. Kalau kasih Allah kepada manusia itu sungguh besar, masakan kita tidak mau meresponi kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan. Dia menyediakan yang terbaik. Dia mempersiapkan yang terbaik. Sekarang tugas kita, maukah kita meresponi? Maukah kita datang berbalik kepada Tuhan? Pada akhirnya kita diperhadapkan dengan pilihan. Pegawai-pegawai Firaun, bahkan Firaun sudah diperhadapkan dengan pilihan. Kalau kamu mau percaya firman, kamu masuk, maka kamu tidak binasa ke dalam rumah. Tapi kalau kamu tidak mempercayai firman, maka kamu tinggalkan hamba-hambamu, budak-budakmu di padang dan biarkan mereka binasa. Dalam hidup kita diperhadapkan dengan pilihan. Dan kita diberikan kepercayaan untuk memilih mana yang bisa kita pilih. Sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mengajak setiap umat Tuhan, dimanapun saudara berada, pilihlah untuk datang berbalik kepada Tuhan. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mau memulihkan hidup saudara.
Jangan dengarkan intimidasi iblis yang mengatakan tidak mungkin kau diampuni. No. Dia Tuhan, dia bisa mengampuni dosa. Jika itu doamu, dan kau pagi hari ini kau mau berbalik kepada Tuhan, saya mau berdoa buat saudara. Jika engkau yang hari-hari sedang jauh dari Tuhan, engkau yang hari-hari sedang meninggalkan hadirat Tuhan, dan kau mau pulih, engkau mau berbalik kepada Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini bergabung, baik mereka yang ada di Facebook Live, Instagram Live, TikTok Live, maupun Zoom. Kami semua sudah mendengarkan firman-Mu. Dan hari ini kami diingatkan bahwa Allah adalah Allah yang memberikan kami kesempatan untuk bertobat, berbalik dari jalan-jalan kami yang sesat. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa dan hamba mengucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang hari-hari sedang jauh dari Tuhan, dan mereka mengikuti live doa pagi ini, dan mereka mau berbalik kepada Tuhan, mau dipulihkan, mau hidupnya diubahkan, dan mereka pagi hari ini menaruh tangan kanan mereka di dada, Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah setiap hati, Tuhan pulihkan setiap jiwa, sehingga setiap mereka mengalami pemulihan dari Tuhan. Setiap roh ketakutan digantikan dengan damai sejahtera. Hamba berdoa sehingga mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka mengalami hadirat Tuhan. Hamba menyerahkan umat-Mu ya Tuhan. Mereka datang bertobat, mereka datang berbalik, mereka datang memiliki kerinduan untuk dipulihkan, dan terjadi lawatan-Mu, kuasa-Mu di rumah mereka masing-masing, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Turunkan tangan kita pagi hari ini. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Bapak, hamba berdoa biarlah firman termaterai dalam hati kami. Kami tidak tahu kapan kami jatuh, tapi kami mau tetap terus setia mengiring Tuhan. Biarlah apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami tetap terus kuat, didapati Tuhan tetap setia. Kalau hari-hari ini Tuhan lihat ada umat-Mu yang sedang jatuh, umat-Mu yang sedang terpuruk, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah setiap mereka mendapatkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, yang memampukan mereka untuk melihat kuasa, mujizat, dan nyata kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini, biarlah Tuhan yang mengubahkan hati kami, hidup kami. Terus kami didewasakan, terus kami dipulihkan. Karena sesungguhnya yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang. Biarlah hati yang dipenuhi takut akan Tuhan itu selalu ada dalam hati kami. Hati yang dipenuhi dengan hati yang takut akan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Pagi hari ini kembali kami datang membawa setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami. Kami percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami datang kepadamu berdoa, bersekutu, karena kami tahu Tuhan menjawab setiap doa-doa kami jauh melebihi dari apa yang kami bayangkan dan kami pikirkan. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa dan mengucapkan berkat di dalam nama Yesus. Ada anak Tuhan yang pagi hari ini berdoa buat rumah tangga mereka. Oh Allah yang memulihkan dalam nama Yesus. Kalau ada suami-suami yang telah pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya, bahkan ada istri yang telah pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya, Bapa, hamba berdoa bagi mereka di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah setiap rumah tangga, pulihkan setiap rumah tangga Allah, sehingga setiap mereka mengalami lawatan Tuhan, terjadi rekonsiliasi antara hubungan suami dengan istri. Di dalam nama Yesus dipulihkan. Jamah setiap hati suami yang keras, jamah setiap hati istri yang keras, pulihkan ya Roh Kudus di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga hamba berdoa terjadi rekonsiliasi hubungan antara mertua dengan menantu, anak dengan orang tua, bahkan adik dengan kakak yang mungkin hari-hari sedang tidak baik hubungan mereka. Hari ini hamba berdoa pemulihan terjadi, kuasa lawatan Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus. Kami pegang firman Tuhan, jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan akan memperdamaikan mereka dengan musuh. Makasih Bapa. Hamba juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan
Setiap anak-anak Tuhan yang berdoa buat ekonomi mereka yang hari-hari mungkin sedang tergoncang, hamba berdoa bagi mereka, ya Tuhan, berkat-Mu ada atas kami. Karena kami percaya Tuhan adalah Allah yang memelihara kami. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Bahkan di sepanjang bulan Desember ini kami akan mengecap kebaikan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami pegang firman Tuhan bahwa singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Terjadi dalam nama Yesus. Kami terima dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa, ya Tuhan, buat setiap usaha, pekerjaan, bisnis dari anak-anak Tuhan. Mereka yang berdoa bersama-sama pagi hari ini, biar Tuhan yang memegang apa yang mereka kerjakan. Dibuat tangan Tuhan berhasil. Kami tidak mau dengar intimidasi-intimidasi yang melemahkan iman kami bahwa tahun 2023 ada tahun yang gelap. Tapi kami imani dalam nama Yesus 2023 ada Yesus sebagai terang dunia yang menerangi setiap kegelapan. Terjadi dalam nama Yesus. Kami siap memasuki bulan demi bulan yang ada di tahun 2023 karena kami tahu Yesus ada di sana dan memberikan kami kekuatan, pengharapan dan penghiburan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap usaha, pekerjaan, studi, bisnis dari anak-anak Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap mereka yang hari-hari ini terlilit utang piutang. Oh Tuhan, buka jalan. Tuhan Yesus, campur tangan dalam hidup mereka. Biar mereka belajar untuk tidak lagi berhutang, tapi hidup dalam iman dan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, bukakan jalan bagi mereka, ya Tuhan. Biar anugerah-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu ada di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami bersatu hati berdoa, kalau ada yang sakit, mereka yang terbaring di rumah-rumah sakit, mereka yang terbaring di rumah mereka masing-masing, ataupun mereka saat ini pagi ini sakit dan mereka mengikuti ibadah live doa pagi ini, ya Tuhan, kami percaya sampai hari ini firman-Mu tergenapi. Disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi dalam hidup kami. Dan jika kami pagi hari ini berdoa bersama-sama, maka kami mau meletakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit, karena kami percaya tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Kami perkatakan dalam nama Yesus, hai sakit penyakit, hai kelemahan tubuh, campur tangan kuasa kegelapan, kami menghardik engkau keluar dalam nama Yesus. Keluar dari tubuh kami. Tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Kami imani setiap kutuk sakit penyakit diubahkan di atas kayu salib menjadi berkat bagi hidup kami. Tubuh kami sehat, tubuh kami sempurna sembuh di dalam nama Yesus. Terima dengan iman, sesuai dengan iman menjadi padamu. Jangan bimbang. Mengalir kuasa kesembuhan, mengalir urapan Tuhan, mengalir kuasa kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa, menyerahkan orang-orang muda yang bergabung dalam doa pagi. Dimanapun mereka berada, Tuhan tolong, sehingga orang-orang muda ini hidup takut akan Tuhan. Di zaman ini, di generasi ini, hamba ucapkan berkat. Biar orang-orang muda ini radikal terhadap Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, bersaksi, menginjil, memuliakan nama-Mu dalam nama Yesus. Pakai orang-orang muda yang berdoa pagi hari ini, ya Bapa, maupun setiap anak-anak kami, generasi-generasi kami selanjutnya, dipulihkan oleh Tuhan. Hamba berdoa, ya Bapa, sehingga orang-orang muda ini mengasihi, mencintai Tuhan. Bahkan masa depan mereka adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan mereka masa depan yang berhasil dan beruntung. Sebab orang yang takut akan Tuhan ada hari depan dalam nama Yesus. Kalau ada orang-orang muda yang pagi hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka juga orang tua yang berdoa agar anak-anak yang mendapatkan pasangan hidup, kami sepakat berdoa dalam nama Yesus. Tuhan yang mengirimkan, Tuhan yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan mencintai, mengasihi mereka sebagai pasangan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau ada di antara umat Tuhan yang pagi hari ini berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, kami doa di dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan.
Kami kerjakan apa yang menjadi bagian kami, melamar, mencari pekerjaan. Tapi kami percaya kuasa Tuhan yang akan mempertemukan mereka, orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, dengan pekerjaan yang berasal daripada Allah, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, orang-orang tua yang hari-hari ini anak-anaknya sedang ujian. Biarlah Tuhan memberkati dengan tubuh yang sehat. Anak-anak kami diberkati Tuhan, sehingga bisa dan mengikuti setiap ujian yang ada, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan buat anak-anak kami. Kami ucapkan berkat buat anak-anak kami dalam mereka mengikuti setiap ujian-ujian yang ada. Diberkati Tuhan, diberikan kepintaran, hikmat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada akhirnya menyerahkan, ada rumah tangga yang terus berdoa memohon belas kasihan Tuhan, agar rumah tangga mereka dipercayakan keturunan-keturunan ilahi. Jika itu adalah doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, kami sepakat bersatu hati, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Buah kandungan setiap istri-istri diberkati oleh Tuhan. Kesehatan reproduksi suami istri diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus dipercayakan keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan dalam hidup rumah tangga mereka. Terjadi dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, yang mungkin ada di keluarga kami, yang mungkin ada sebagai teman, sahabat kami. Kami doa pagi hari ini, kami menyebutkan nama-nama mereka di hadapan Tuhan. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biarlah Allah yang menjamah setiap hati, mengetuk pintu hati mereka, dan membukakan kesempatan untuk mereka berbalik dan datang kepada Tuhan. Kami doa di dalam nama Yesus. Ada jiwa-jiwa yang dipulihkan, ada jiwa-jiwa yang berbalik kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kota di mana kami tinggal. Biarlah kota kami ada kedamaian, kota kami ada perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan yang menjagai, melindungi, meluputkan daripada segala mara bahaya di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan kami boleh beribadah di kota kami masing-masing dengan tidak ada gangguan, dengan tidak ada halangan. Kami aman di dalam nama Yesus, sebab malaikat Tuhan perintahkan untuk menjaga dan memagari, meluputkan kami dari segala yang jahat dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat kota-kota di mana terdapat ada musibah. Oh Tuhan, kami memohonkan belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan menjaga, membangun kembali kota-kota ini. Tuhan tolong pemerintahan yang ada, sehingga pemerintahan yang ada diberikan hikmat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang ada di kota-kota tersebut dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan sempurna di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa buat bangsa kami. Kami ucapkan berkat Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami katakan Indonesia maju, Indonesia bertumbuh, ekonominya kuat. Di dalam nama Yesus, Indonesia hasil-hasil buminya baik, bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus. Oh, hal-hal baik terjadi atas bangsa kami. Setiap hal-hal yang pemecah belah roh adu domba yang dimainkan atas bangsa kami, siapapun otaknya, kami doa dalam nama Yesus digagalkan, disingkapkan dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya Engkau memegang kendali atas bangsa kami. Tuhan, kami percaya ada banyak anak-anak Tuhan yang berdoa bagi kemajuan bangsa kami. Kalaupun ada dari mereka yang mengikuti live doa pagi ini, mereka tinggal di luar dari Indonesia, biarlah Tuhan juga yang memberkati bangsa di mana mereka tinggal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat pemerintahan bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, Tuhan memberkati. DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, Tuhan memberkati. Bahkan kami berdoa Kapolri, Panglima TNI beserta jajarannya, Tuhan memberkati. Para gubernur, para bupati, para wali kota, para lurah, camat, RT RW di dalam nama Yesus. Pemimpin-pemimpin kami diberikan roh takut akan Tuhan, kebijaksanaan dalam mereka mengambil keputusan dan bertindak dalam segala sesuatu dalam nama Yesus. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Allah memberkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat tahun 2024 akan diadakan pemilihan umum. Tuhan tolong sehingga pemilihan umum ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa buat KPU, kami berdoa buat pemimpin-pemimpin partai, kami berdoa ya Tuhan, biarlah mereka dapat mengambil keputusan dengan baik, mengatur segala sesuatu dengan bijaksana, dan campur tangan Tuhan ada. Bahkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jaga sehingga semua berlangsung damai, semua berlangsung aman, semua berlangsung tertib dalam kuasa dan kendali Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus,
Oh, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan sekalipun kami tidak ada dalam satu tempat yang sama. Kami bersuka cita karena kami memulai hari ini bersama Tuhan. Kami memulai bulan Desember ini bersama Tuhan. Kami akan melihat dan mengecap kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami imani. Apa yang kami doakan sudah kami terima, sehingga tergenapi firman Tuhan Yesus dalam hidup kami. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah selesai beribadah pagi hari ini. Kita ada di bulan yang baru. Imani hal-hal yang baik, ya. Terus perkatakan, sepanjang bulan ini aku dipelihara oleh Tuhan. Sepanjang bulan ini aku dipelihara oleh Tuhan. Sepanjang bulan ini aku mengecap kebaikan Tuhan. Sepanjang bulan ini aku tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Sepanjang bulan ini aku hidup memuliakan nama Tuhan. Sepanjang bulan ini rumah tangga keluargaku dijaga, dipagari oleh kuasa Tuhan Yesus. Terus perkatakan hal-hal yang baik, ya, karena kita hidup karena perkataan kita, iman kita kepada Kristus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pastikan setiap kita mengikuti live doa pagi yang melalui Zoom, Instagram, TikTok maupun Facebook. Bapak Ibu bisa pilih platform mana yang Bapak Ibu biasa bergabung di dalamnya, sehingga setiap kita tetap terus hidup mempermuliakan nama Tuhan, ya. Pastikan setiap kita besok pagi juga bergabung bersama-sama dalam doa pagi live jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, berarti jam 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Kita rindu untuk memulai hari-hari hidup kita bersama dengan Tuhan, karena Yesus sendiri katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu, maka semuanya yang baik itu ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Doa saya menyertai setiap kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.